Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Context Based Learning atau CBL. Nah, apa itu CBL? CBL atau Context Based Learning itu adalah suatu desain kurikulum dengan pendekatan terarah yang menggunakan kemampuan pemecahan masalah dan berpusat pada peserta didik, sehingga pengetahuan yang mereka pelajari dapat bermakna dan relevan dengan konteks dalam kehidupan nyata. Di mana menurut Trimmer dan kawan-kawan ada beberapa tahapan atau sintaks dalam konteks based learning yang saya dapatkan dari analisis 5 jurnal. Tahap yang pertama adalah pengembangan skenario, kemudian tahap yang kedua adalah situation in need of improvement, kemudian yang ketiga ada hipotesis, selanjutnya learning needs, yang kelima clinical judgment, kemudian action, dan yang terakhir adalah evaluation. Nah, landasan teori dalam konteks based learning atau CBL itu adalah teori konstruktivisme, yaitu Vygotsky. Jadi menurut Vygotsky, dalam teori konstruktivisme itu merupakan landasan berpikir di mana pengetahuan itu dibangun oleh anak tahap demi tahap melalui interaksi sosial yang ada. Nah, dalam landasan konstruktivisme, nanti pengetahuan itu dibangun tahap demi tahap, jadi dari pengetahuan yang sederhana ke pengetahuan yang lebih kompleks. Kemudian paradigma yang digunakan adalah student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada proses mencari dan menemukan permasalahan yang ada. Kemudian adanya zone of proximal development and scaffolding. Dan yang kelima ada esensi dalam CBL ini, dalam teori konstruktivisme, itu adalah pengetahuan dikonstruksi secara kolaboratif antar individu yang diarahkan melalui adaptasi intelektual dalam konteks sosial budaya. Nah, di sini saya menganalisis 5 jurnal yang ada dalam konteks based learning. Jurnal yang pertama adalah International Journal of Science and Mathematics Education tahun 2014 yang berjudul Enhancing Student Problem Solving Skill Through Context Based Learning. Yang kedua ada Research in Science Education tahun 2017 dengan judul An Application of Context and Problem Based Learning atau CPBL into Teaching Thermodynamics. Yang ketiga ada International Journal of Science Education tahun 2013 dengan judul Academic Success in Context-Based Chemistry, Demonstrating Fluid Transition Between Concept and Context. Yang keempat ada Research in Science Education tahun 2017 dengan judul Composition Effect of Context-Based Learning Opportunities on Student Understanding of Energy. Dan yang terakhir, International Journal of Environmental and Science Education tahun 2016 dengan judul The Effect of Context-Based Chemical Equilibrium on Grade 11 Student Learning, Motivation, and Constructivist Learning Environment. Nah, ada beberapa komponen dalam model CBL. Yang pertama adalah proses atau sintaks atau langkah-langkah. Yang kedua ada prinsip reaksi atau proses pembelajarannya. Yang ketiga ada sistem sosial atau lingkungan belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada sistem pendukung atau pembantu. Kemudian dampak instruksional atau akibat dalam model pembelajaran tersebut dan ada dampak pengiringnya. Nah, ini adalah proses atau tahap-tahap yang ditemukan dalam analisis 5 jurnal yang sudah saya analisis tadi. Jadi di jurnal yang pertama, tahapannya itu adalah pengembangan skenario pembelajaran, di mana dalam jurnal yang pertama ini digunakan film detektif sebagai skenario pembelajaran untuk membantu peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya.
Dilanjutkan dengan learning needs, di mana guru memimpin diskusi kelas untuk menjelaskan prinsip sains dan alat-alat yang digunakan dalam film detektif tersebut. Dilanjutkan dengan action, learning by doing, di mana peserta didik melakukan simulasi dan proyek terhadap suatu masalah dan menentukan solusi apa saja yang bisa digunakan. Setelah action, ada tahap evaluasi, di mana guru bersama peserta didik melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang tepat dalam memecahkan masalah yang ada. Sedangkan dari jurnal yang kedua, tahap pertama adalah pengembangan skenario, di mana skenario yang dikembangkan dalam jurnal yang kedua ini berjudul Stove and Carbon Monoxide Poisoning dan The Top Miracle. Kemudian ada implementasi skenarionya, jadi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memahami skenario dan mengaktifkan peserta didik yang masih pasif. Dilanjutkan dengan action, di mana dalam kurun waktu 1 minggu, peserta didik ini melakukan observasi sesuai skenario untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dilanjutkan dengan evaluasi, di mana peserta didik membuat laporan pengamatan dan presentasi mengenai informasi apa saja yang mereka peroleh dan bagaimana solusi yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian dalam jurnal yang ketiga, tahap pertama adalah develop learning environment. Topik yang dipilih ini adalah sustainable usage of energy and power plants. Kemudian tahap yang kedua ada collaborative engagement, di mana peserta didik menganalisis gambar ilustrasi dan video eksperimen yang ditampilkan oleh guru. Ada tahap konfrontasi, jadi peserta didik diberi 5 pertanyaan yang kontradiktif, di mana dengan pertanyaan tersebut mereka akan berpikir secara mendalam mengenai permasalahan yang ada. Kemudian ada action, peserta didik melakukan 4 jenis eksperimen tentang energi secara berkelompok. Tahap yang terakhir adalah evaluasi, jadi peserta didik mendiskusikan hasil eksperimen dan diadakan evaluasi berupa tes. Yang keempat, jurnal yang keempat, tahap atau proses yang pertama adalah desain proses. Pengembangan desain yang digunakan ini adalah the water unit. Kemudian implementasinya, peserta didik ini bekerja secara berkelompok untuk saling berbagi ide dan penanaman konsep sains mengenai kualitas air di Yabi Creek. Yang ketiga ada action, peserta didik melakukan observasi yang dilakukan di 3 tempat, jadi di sungai kecil yang ada di Yabi Creek ini ya. Nah, di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, peserta didik mendemonstrasikan transisi fluida di kelas. Dilanjutkan tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di mana guru menekankan pada peserta didik tentang kaitan antara konsep dan konteks kehidupan nyata, dan peserta didik menulis ERT atau Extended Response Task dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Kemudian jurnal yang terakhir, jurnal yang kelima, yang pertama ada pengembangan CBCC. Konten dari CBCC-nya adalah kesetimbangan kimia yang terdiri dari kesetimbangan karbon dioksida di atmosfer, gas rumah kaca, dan proses Haber-Bosch. Yang kedua ada implementasi CBCC, di mana peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang terdapat dalam handout. Dilanjutkan proses yang ketiga, yaitu penugasan proyek, di mana peserta didik diberi tugas proyek yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia untuk mengasah kemampuan dalam penyelesaian masalah dan juga dilaksanakan kerja di laboratorium. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di mana peserta didik ini melakukan presentasi hasil proyek, tugas individu maupun tugas kelompok yang sudah mereka lakukan. Berikutnya ada prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi dalam konteks based learning ini adalah penekanan pada prinsip scaffolding, yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Jadi penjelasan detailnya dalam prinsip reaksi, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran ini nanti men-setting pembelajaran, menuntun peserta didik dalam menemukan hipotesis, memecahkan masalah, serta membimbing pada proses aplikasi dari pengetahuan yang didapatkan peserta didik. Selanjutnya, tiap peserta didik ini bekerja sama, berkolaborasi, dan saling berkomunikasi dalam suatu kelompok untuk membahas permasalahan yang ada dan mereka saling bertukar pikiran, ide, dan pendapat.
Kemudian, guru menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan konsep dan menciptakan pembelajaran yang memunculkan terjadinya interaksi antar peserta didik maupun antara peserta didik dan guru. Yang terakhir, peserta didik dapat mengeksplor pengetahuannya melalui observasi, eksperimen, atau kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Setelah itu, peserta didik menyampaikan hasil diskusinya, dan guru bertugas untuk mengevaluasi hasil kerja peserta didik. Untuk sistem sosial dari model pembelajaran CBL, jadi proses pelaksanaan pembelajaran ini bersifat fleksibel, bisa dilaksanakan di dalam kelas, di luar kelas, maupun di laboratorium, tergantung konstruksi pembelajaran yang ingin dibangun. Jadi tergantung karakteristik atau materi yang sedang dipelajari di kelas ya. Jadi nanti ada kalanya pembelajaran bisa dilakukan di kelas, di luar kelas, di laboratorium, maupun di lingkungan sekolah yang bisa membantu peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuannya, di mana pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara kolaboratif maupun secara individu. Nah, untuk sistem sosial dari masing-masing jurnal yang sudah dianalisis, di jurnal pertama ini dilaksanakan di kelas, di jurnal kedua dilaksanakan di kelas dan di pegunungan di Turki, di Sumbul Dagi, yang ketiga dilaksanakan di kelas dan laboratorium, yang keempat dilaksanakan di kelas, laboratorium, dan sungai, sedangkan di jurnal kelima pembelajaran dilaksanakan di kelas dan laboratorium. Jadi secara umum pembelajaran ini dilakukan di kelas dan juga di luar kelas ya, baik bisa di lingkungan sekolah maupun di laboratorium yang ada di sekolah. Untuk sistem pendukung, pendukung dalam pembelajaran ini berupa sumber belajar yang membantu peserta didik mengonstruksi pengetahuannya dan tugas terstruktur yang berlandaskan scaffolding. Jadi, lingkungan yang digunakan dalam pembelajaran ini pasti ada sistem pendukungnya ya, dimana kalau misal di perpus ada buku-bukunya, kemudian ada handout-nya, kemudian ada video pembelajaran, kemudian alat-alat bahan dalam laboratorium, kemudian hal-hal yang bisa ditemukan di alam. Nah, untuk dampak instruksional dan dampak pengiringnya, dampak instruksional yang pertama adalah pembentukan konsep, di mana ketika peserta didik ini bisa menemukan konsep dalam pembelajaran, pasti akan ada dampak pengiring berupa motivasi dalam diri peserta didik yang dia akan semangat, kemudian termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dampak instruksional yang kedua adalah keterampilan proses sains ya. Jadi dengan model pembelajaran CBL itu akan meningkatkan dan melatih keterampilan proses sains peserta didik. Di mana ketika keterampilan proses sains peserta didik ini meningkat dan terlatih, maka akan ada pembentukan sikap ilmiah dalam diri peserta didik. Kemudian dampak instruksional yang terakhir adalah pemecahan masalah. Jadi peserta didik akan terbiasa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam situasi pembelajaran. Jadi mereka akan memiliki berbagai macam ide dalam memecahkan masalah yang ada. Kemudian dampak pengirimnya adalah kolaborasi ya, baik antara peserta didik maupun antara peserta didik dan guru. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari model pembelajaran konteks based learning atau CBL. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.